Oke, selamat datang buat teman-teman. Ketemu lagi sama Bincang Bola JawaPos.com. Kali ini kita akan membahas preview pertandingan PSM Makassar versus Persebaya Surabaya yang akan digelar pada 7 Maret 2025 dengan tajuk Pekan 26 Liga 1 Indonesia 2024-2025 yang akan digelar 20.30 dan rencananya akan dilangsungkan di Stadion B.J. Habibie Parepare. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, kita akan melihat 5 pertandingan terakhir dari PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. PSM Makassar sendiri dalam 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, imbang 2 kali, dan 1 kali mengalami kekalahan. Total poin yang diperoleh mereka adalah 39 poin dan bertengger di peringkat ke-6 klasemen Liga 1. Sedangkan tim tamu Persebaya Surabaya, mereka mengemas 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Total poin yang mereka peroleh adalah 44 poin dan bertengger di peringkat ketiga Liga 1 Indonesia 2024-2025. Persebaya sedang berjuang dengan Dewa United untuk merangsek ke peringkat kedua atau mengejar peringkat pertama, yaitu Persib Bandung. Setelah kita melihat bagaimana 5 pertandingan terakhir yang cukup sengit antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya, berikutnya kita akan melihat bagaimana duel pemain kunci. PSM Makassar dalam pertandingan terakhirnya menang menghadapi Madura United 3-1. PSM Makassar memperoleh rating 83, untuk pemain bernama Victor Luis. Sedangkan Persebaya diwakili oleh Francisco Rivera dengan rating 8.2 setelah mengalahkan Persib Bandung dengan skor 4-1. 2 pemain ini bisa dikatakan akan menjadi kunci pertandingan besok berkat kontribusinya di pertandingan sebelumnya. Selain itu, dalam head-to-head 11 pertemuan terakhir mereka di Liga 1, ini menarik karena PSM Makassar itu menang sebanyak 5 kali, Persebaya menang 4 kali, dan sisanya 2 pertandingan berakhir imbang. Jadi bisa dikatakan 2 tim ini saling mengalahkan dan cukup sengit dalam pertemuan di era Liga 1. Berikutnya kemudian kita bicara soal duel statistik secara basic ya. Jadi nanti ada 2 statistik yang akan dijelaskan. Pertama statistik basic dan statistik yang advance. Advance ini untuk melihat bagaimana performa pemain di lapangan. Dalam 2 statistik basic itu, ada beberapa poin yang bisa kita lihat untuk mengkomparasikan PSM Makassar menghadapi Persebaya Surabaya. Yang pertama ada possession, total shot, pass accuracy, goal conceded atau kebobolan, dan clean sheet. Dalam hal possession misalnya, PSM Makassar 44,2% rata-rata dan Persebaya 47,9%. Artinya dalam hal possession Persebaya sedikit lebih unggul dibandingkan PSM Makassar. Kemudian dengan total shot atau tembakan yang dilakukan per game, rata-ratanya PSM Makassar 10,7 dan Persebaya 12,4. Artinya Persebaya dalam hal ini juga lebih unggul dalam shot yang dilakukan ke gawang lawan. Kemudian dengan pass accuracy, akurasi passing, PSM Makassar mencatatkan 73,5%, sedangkan Persebaya Surabaya mencatatkan 80,20%. Ini menunjukkan bahwa akurasi passing Persebaya itu jauh lebih baik dibandingkan PSM Makassar. Dalam 3 poin ini, Persebaya cukup unggul. Pertama, possession unggul, total shot unggul, dan pas akurasi juga unggul. Menariknya, di jumlah gol, PSM Makassar menciptakan 33 gol, sedangkan Persebaya 30 gol. Nah, ini kemudian PSM Makassar sedikit lebih unggul dibandingkan Persebaya Surabaya. PSM 33, Persebaya 30. Jadi, PSM lebih produktif dibandingkan Persebaya dalam hal mencetak gol. Kemudian dalam hal kebobolan atau conceded, PSM jauh lebih sedikit kebobolan dengan 22 gol dibandingkan dengan Persebaya Surabaya yang kebobolan 26 gol. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan PSM Makassar
bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Persebaya Surabaya yang sudah kebobolan 26 gol. Tapi ada satu poin yang menarik, bagaimana di poin clean sheet PSM Makassar mencatatkan 7 clean sheet, sedangkan Persebaya Surabaya mencatatkan 8 clean sheet. Jadi bisa dikatakan dalam aspek ini Persebaya cukup unggul. Dari 3 poin terakhir, gol, conceded atau kebobolan, dan clean sheet, Persebaya kalah di gol dan kebobolan. Sedangkan untuk clean sheet, Persebaya jauh lebih baik. Nah, ini yang menarik karena persaingannya cukup ketat, jadi tidak ada yang terlalu dominan dari kedua tim. Ini yang membuktikan kemudian produktivitas gol dan kebobolan Persebaya jauh di bawah PSM. Tapi sisanya Persebaya unggul, dan nantinya mental di lapangan akan menentukan bagaimana pertandingan itu akan dimenangkan. Jadi sangat menarik ketika data-data ini akan kita komparasikan atau kita lihat di lapangan nantinya. Kemudian kita menarik ke duel statistik yang advance. Jadi dalam duel statistik advance ini bisa dilihat bagaimana PSM Makassar serangannya itu ditopang dari sisi kiri penyerangan yang ada dikomandoi oleh Victor Luis dan Rizky Eka Pratama. Jadi kita akan lihat dalam data ini, data yang dihimpun dari SofaScore. Kita bisa lihat bagaimana sisi kiri PSM Makassar sangat dominan. Victor Luis dan Rizky Eka Pratama jadi motor serangan. Ini yang perlu diwaspadai oleh Paul Munster untuk melihat bagaimana sisi kiri penyerangan PSM Makassar. Kemudian lini tengah PSM Makassar menjadi kunci serangan mereka dalam membangun serangan. Setidaknya ada 44% passing yang terjadi di lini tengah PSM Makassar dan 79% passing terjadi di final third lawan. Artinya 44% bola berada di lini tengah PSM Makassar dan 79% passing dilakukan PSM Makassar ketika mendekati final third atau sepertiga akhir pertahanan lawan. Dan yang terakhir, hampir 95% tendangan PSM Makassar dilepaskan di dalam kotak penalti. Ini menarik. Jadi bagaimana PSM Makassar akan melepaskan banyak tembakan ketika pemain-pemain mereka bisa masuk ke dalam kotak penalti. Bagaimana dengan Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya sendiri juga ditopang dengan sisi kiri penyerangan yang mumpuni. Di sana dihuni oleh Adi Idrus dan Bruno Moreira. Kemudian lini tengah jadi kunci Persebaya Surabaya membangun serangan dengan sekitar 37% passing berada di lini tengah untuk membangun serangan yang dimotori Mohamed Rashid dan Francisco Rivera. Kemudian 76% passing terjadi di final third. Artinya ketika masuk ke final third, jumlah passingnya kemudian bertambah hingga 76%. Dan kemudian pada poin tendangan, menariknya 80% tendangan Persebaya Surabaya dilakukan di luar kotak penalti. Ini berbeda dengan PSM Makassar. Kalau PSM Makassar 90% tendangan di dalam kotak penalti, sedangkan kalau Persebaya Surabaya itu sekitar 85% tendangan dilepaskan dari luar kotak penalti. Jadi bisa dikatakan ini akan duel yang sangat menarik, bagaimana Persebaya akan mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, sedangkan PSM akan mencoba melalui penetrasi masuk ke kotak penalti dan melakukan tembakan. Selain itu ada fun fact yang menarik. PSM Makassar cetak 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persebaya Surabaya cetak 7 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi ada satu selisih gol bagaimana produktivitas kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Selain itu, kita juga harus melihat bagaimana pemain-pemain yang akan tersedia atau pemain-pemain yang bisa tampil di pertandingan itu. Ada 2 pemain-pemain yang sayangnya tidak bisa tampil atau memperkuat PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. PSM Makassar tidak bisa diperkuat oleh Yuran Fernandes karena akumulasi kartu kuning dan Muhammad Arfan yang cedera. Kemudian Persebaya Surabaya tidak bisa diperkuat oleh Tony Firmansyah karena akumulasi kartu kuning, dan juga tidak bisa diperkuat oleh Malik Rizaldi, Kadek Raditya, dan Muhammad Hidayat karena cedera. Jadi Tony Firmansyah akumulasi kartu kuning, Malik, Kadek, dan Muhammad Hidayat
tidak bisa memperkuat karena cedera. Jadi ada 2 pemain kunci yang absen di laga itu. Yuran Fernandes absen mewakili PSM Makassar dan Tony Firmansyah absen mewakili Persebaya Surabaya. Kemudian kita masuk ke sesi akhir, bagaimana soal prediksi gitu. Melihat data-data yang sudah disampaikan tadi, PSM memiliki keuntungan bermain sebagai di kandang dengan rekor head-to-head yang sedikit lebih baik. Tetapi Persebaya terlihat mulai menunjukkan konsistensi ketika menang menghadapi Persib Bandung. Ini bisa dilihat bagaimana Persebaya juga punya kans untuk menang. Tapi perlu diingat apa yang tersaji dalam statistik di pertandingan sebelumnya itu bisa jadi tidak bisa mempengaruhi secara banyak pertandingan besok. Karena ada beberapa faktor seperti strategi pelatih, performa individu di hari pertandingan, dan faktor luck atau keberuntungan yang sering terjadi di pertandingan. Dan terakhir, persentase soal siapa yang menang, siapa yang kalah, dan apakah berakhir imbang. Dalam analisis kami di sini, kira-kira PSM Makassar akan menang dengan persentase 40%, dan Persebaya menang sekitar 30%, dan sisanya 30% akan berakhir imbang. Jadi mungkin itu dulu analisis bincang bola kali ini untuk pertandingan PSM Makassar versus Persebaya Surabaya di Pekan 26 Liga 1 Indonesia 2024-2025 yang akan digelar 7 Maret, Jumat 7 Maret 2025 pukul 20.30 di Stadion B.J. Habibie Parepare. Jadi sampai jumpa lagi dengan analisis-analisis berikutnya dan konten-konten yang lebih menarik terkait sepak bola. Terima kasih.